Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Dihayu Perdana, NPM 231446039. Di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah disampaikan pada minggu lalu. Yang pertama, dimensi ekonomi terhadap pendidikan. Dimensi ini memiliki aspek sosial seperti produksi, distribusi, konsumsi dengan biaya pendidikan yang tinggi. Yang kedua, peran pendidikan dalam dimensi sosial. Kenapa ada itu? Karena pendidikan tidak hanya melibatkan satu individu saja, menanamkan keyakinan agar membuat individu jadi lebih baik, mendorong sikap mandiri, menghargai karya orang. Yang ketiga, dimensi politik bisa mempengaruhi pendidikan. Dari alokasi anggaran pendidikan, keputusan politik terhadap pendidikan mempengaruhi akses pendidikan. Contohnya, daerah dengan kepentingan politik tertentu mungkin mendapat prioritas dalam alokasi dana pendidikan, sementara daerah ini mengalami kekurangan fasilitas. Yang keempat, teori sumber daya manusia. Menurut Theodore Schultz, manusia bukan hanya sebagai faktor produksi pasif, tetapi sebagai aset aktif yang bisa dikembangkan. Kaitan dengan pendidikannya yaitu dengan perkembangan kurikulum dan kebijakan pendidikan, mendorong negara merancang kurikulum sesuai dengan kebutuhan manusia agar siap kerja. Yang kelima, teori modernisasi. Pendidikan itu hanya berkembang sesuai pada zaman. Contohnya, digitalisasi pembangunan sekolah mulai menggunakan laptop, proyektor, Google Classroom. Yang selanjutnya, teori struktural fungsional. Berada dalam keadaan harmonis dan seimbang jika lembaga yang ada pada masyarakat dan negara mampu menjaga stabilitas. Strukturnya ada 4, yaitu adaptasi, sistem yang mengatasi situasi eksternal. Lalu pencapaian tujuan, itu pencapaian tujuan utama. Selanjutnya integrasi, mengatur antar hubungan beberapa menjadi suatu komponen. Yang terakhir, pemeliharaan pola, sistem yang melengkapi dan memperbaiki pola-pola kultural. Yang ketujuh ada teori mobilitas sosial. Perpindahan status sosial seseorang atau kelompok ke status sosial lain dalam masyarakat. Perpindahan ini bisa secara naik turun atau horizontal yang disebabkan dua faktor seperti kelas ekonomi, kekuasaan, pendidikan, dan status sosial. Contoh teori ini yang naik itu seperti anak buruh jadi dokter. Kalau yang turun, pengusaha jadi gelandangan atau bangkrut. Lalu yang horizontal, berpindah kerja dengan gaji yang sama. Yang ke-8, teori alokasi, yaitu bahwa pendidikan berfungsi untuk mengalokasikan individu ke dalam posisi sosial dan ekonomi tertentu dalam masyarakat. Pendidikan berperan sebagai mekanisme seleksi sosial. Contohnya, negara maju dan berkembang. Teori ini untuk melihat bagaimana sistem ujian nasional atau masuk perguruan tinggi menjadi sarana seleksi dan latar belakang sosial ekonomi mempengaruhi hasil seleksi. Yang ke-9, teori legitimasi. Suatu kebijakan, tindakan, atau kekuasaan dianggap sah atau diterima jika diakui dan didukung oleh masyarakat atau pihak yang terkait. Contohnya, sekolah pakai kurmer, mereka harus meminta persetujuan atau dukungan dari guru, orang tua, masyarakat, dan pemerintah daerah dulu. Kalau semua setuju dan mendukung, berarti kurikulum itu sah atau dianggap benar dijalankan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.